Kalau dibilang nanti dia nunggu turun, nggak bakal turun, Mas. Iya, betul. Properti nggak akan turun. Mau sampai kapanpun pasti ada kenaikan. Naik, 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 dan selalu naik. Masa bayar kontrakan bisa, bayar rumah nggak bisa? Iya, Kayak iya. gitu aja gitu kan. Halo semuanya, selamat datang di Bincang Properti. Kali ini bersama saya sekali lagi Ruben. Kita akan membahas tentang dunia properti ya. Jadi dari mulai salesnya, agent, investor atau developer, kita akan bahas semuanya dari sisi praktisinya ya, dari lapangannya ya. Jadi bukan hanya teorinya saja. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Jadi sudah punya pengalaman di dunia penjualan properti sangat lama. Dan kali ini menjabat menjadi seorang sales manager di proyek di Bogor ya. Nah, kita langsung sambut saja dengan Mbak Yerin. Ya. Ya. Bisa perkenalkan diri dulu, Mbak Yerin? Oh ya, nama saya, halo semua, nama saya Yerin. Saya saat ini menjabat sebagai manajer marketing di Geraha Tirta Asri Cisaeng. Di Geraha Tirta Asri Cisaeng ya. Betul. Cisaeng itu masih wilayah Bogor berarti ya? Yes, betul, Bogor. Lebih tepatnya di mana nih Mbak Yerin? Bagi teman-teman yang mungkin masih belum tahu Cisaeng itu di mana gitu. Oke, Cisaeng itu letaknya itu tidak jauh kalau mungkin yang sering main ke daerah-daerah Bogor ya, familiar lebih ke Parung. Nah, Cisaeng itu lokasinya itu sekitar 10 menit dari Pasar Parung ya. Kalau tahu Pasar Parung, nah, nggak jauh sih dari situ. Dan kita juga di sini sebenarnya Cisaeng itu maksudnya udah hidup ya, kotanya udah hidup gitu kan, maksudnya bukan daerah yang di ujung-ujung gitulah gitu kan, bukan betul. Kayak gitu, jadi udah lumayan lah di sini banyak perumahan juga. Kalau misalkan ke Jakarta itu masih terjangkau ya? Masih banget. Kalau buat kalian yang kerja di Jakarta, ya kan, Jakarta Selatan khususnya ya, mungkin daerah-daerah Lebak Bulus, Fatmawati, TBC Matupang itu masih kejangkau banget untuk kesini. Bisa lewat Ciputat ya, Mas. Oh, Ciputat ya. Ke BSD juga masih dekat ya? BSD. Masih dekat. Tadi proyek sekarang yang dipegang sama Mbak Yerin kan di Geraha Tirta Asri. Nah, boleh ceritakan sedikit nih Geraha Tirta Asri, dari developernya siapa? Oke. Geraha Tirta Asri itu kita dari PT Dwi Tunggal Permata. Dwi Tunggal Permata. Nah, kita itu di sini untuk lokasi ya. Lokasi kita tuh di tengah kota Cisaeng. Nah, untuk proyeknya sendiri kita di sini total keseluruhan lahan itu kurang lebih sekitar 15 hektar. Nah, kita dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama itu di kurang lebih sekitar 7 hektaran. Nah, nanti tahap keduanya akan kita buka lagi. Tapi nanti ya itu masih rahasia, masih rahasia. Tapi tahap pertama ini yang sekarang ini kita memasarkan, kita ada 3 tipe. Tipe 36 dengan luas tanah 72, tipe 45 dengan luas tanah 91, dan tipe 54 dengan luas tanah 120. Jadi tergantung kebutuhan lah ya. Kebutuhan dari si customer, maunya ngambil yang unit yang mana, lebih kebutuhannya yang mana gitu. Kita sesuaikan lah gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, yang cocok beli rumah di Geraha Tirta Asri itu biasanya yang golongan seperti apa nih Mbak Yerin ya? Semua golongan sih, kalau menurut saya ya, semua golongan. Dari yang baru punya anak ya kan, yang masih let's say pengantin baru lah ya, dari yang pengantin keluarga muda betul, sampai yang tua, sampai yang udah lumayan lah gitu umurnya, itu cocok banget untuk tinggal di sini karena daerah kita aman ya kan, bebas dari banjir. Kita security kita juga 24 jam dan muter per jam tuh, kita muter jadi aman lah gitu kan. Kalau untuk orang-orang tua ataupun masih muda gitu ya, untuk tinggal di sini bagus banget sih kalau menurut saya ya. Jadi segmennya kita terbuka untuk umur berapapun gitu. Oke. Nah, kalau untuk keunggulan nih, biasanya kan setiap proyek ada keunggulan dan kelemahannya. Kalau di Geraha Tirta Asri sendiri bagaimana keunggulannya? Kira-kira yang membuat Geraha Tirta Asri itu berdiri di puncak ya? Ibaratnya kalau orang mau nyari yang seperti ini tuh, di Geraha Tirta Asri aja. Oke. Kalau untuk keunggulan di Geraha Tirta Asri sebenarnya banyak. Cuman 2 keunggulan pertama yang saya bisa
spill nih ya. Di Geraha Tirta Asri itu yang pertama tanahnya luas. Karena kita dalam membeli rumah itu kan udah pasti kita kan pasti mencari luas tanah, karena pada saat dijual nanti atau untuk investasi pun gitu kan, itu pasti yang dilihat itu dari luas tanah, bukan luas bangunan. Nah, karena luas tanah kita udah oke lah gitu kan, dari harga yang termurah sampai yang termahal tuh udah 72 itu udah bagus banget gitu kan, udah oke lah standar. Nah, terus udah gitu yang kedua itu sertifikat kita tuh udah jelas banget, jadi udah bener-bener kita PBB pun IMB semua udah jadi, nggak usah takut lah gitu, kita komit lah gitu loh ya. Kalaupun si customer mungkin memang sebelum transaksi ya apa gimana mau lihat surat-suratnya gitu kan, sertifikatnya ya kita bisa kasih lihat. Oh, berani ya developernya ya kasih sertifikat itu ya. PBB pun tiap tahun kita bayarkan, Mas. Wah, itu jarang banget ya developer. Biasanya kan kita beli dulu pakai sertifikat induk. Nah, kalau misalkan semua udah laku baru dipecah gitu ya. Betul. Kalau kita enggak, kita udah per unit itu udah ada sertifikatnya masing-masing semua. Berarti aman memang. Aman banget. Sama luas tanahnya tadi Mbak Yerin bilang luas tanahnya ini 72. Emangnya kalau di daerah Cisaeng ini luas 72 itu termasuk luas ya dibandingkan kompetitor ya? Lumayan, karena memang standarnya itu biasanya luas tanah di 60, Mas. Kebanyakan 60 sih. Kalau 72 itu udah lumayan. Jadi kenapa saya bilang luas tanah itu penting? Karena banyak developer ya saya lihat, mereka memang membangun rumah itu ya maksudnya gimana ya, Mas? Jadi kita nggak bisa upgrade lagi gitu loh. Saya kurang suka, saya nih pribadi saya lebih suka kalau beli rumah itu masih kita bisa upgrade. Jadi ada kelebihan tanah. Nah, kelebihan tanahnya itu mau kita, entah saya mau bikin taman, saya mau berkebun, atau saya butuh untuk bikin kamar lagi, itu masih bisa. Masih bisa lah. Itu rumah tumbuh namanya ya. Kalau misalkan luas tanahnya aja udah 60 ya kan, luas bangunannya dimaksimalkan, let's say misalkan di depan carport ya, carport sama ini kan, misalkan luas bangunannya jadi 36, itu berarti udah nggak ada space lagi. Kalau luas tanah 60 udah mentok, di belakang udah mentok, kita nggak bisa nafas lah intinya. Kayak gitu. Kita punya, namanya kita beli rumah itu kan kita pasti punya impian ya, Mas. Aduh, pengen nanti kalau punya rumah ada taman di belakang, apa ini itu. Kalau misalkan cuma luas tanah 60 tuh nggak bisa kewujud, tanggung sih. Ya. Kalau 72 masih oke, masih worth it lah. Nah, ini supaya fair ya. Selain kita ngomongin keunggulan, pasti kita juga harus ngomongin kelemahan ya. Karena setiap proyek juga pasti ada keunggulan dan kelemahan. Nah, kalau jujur nih, kalau boleh tahu, Geraha Tirta Asri ini kelemahannya apa nih? Dan solusinya supaya orang itu tetap tetap worth it lah untuk orang beli di sini. Memang sih kelemahan dari kita itu fasilitasnya kurang. Jujur aja, fasilitas kita memang nggak selengkap perumahan-perumahan lain ya. Cuman balik lagi ke masing-masing ya. Kalau saya sih beli rumah memang saya nggak terlalu melihat fasilitas juga ya, fasilitas dalam perumahan itu ya. Kenapa? Karena kalau otomatis kalau fasilitasnya lengkap, pasti maintenance-nya atau uang ininya lebih mahal, PL-nya lebih mahal. Nah, belum tentu dipakai mereka juga ya. Dipakai juga ya kan, dan harus perawatannya tuh benar-benar harus inilah gitu kan. Percuma kalau ada kolam renang tapi kita mau setiap mau ke situ penuh atau kotor mungkin ya. Nah, kayak gitu sih, Mas. Apalagi kalau ini ya, kalau misalkan orang kerja di Jakarta, kerja pulang pergi udah jauh, pasti kalau lagi liburan maunya istirahat aja ya. Iya, betul banget. Jadi untuk kepake juga untuk punya rumah yang fasilitas lengkap gini-gini, itu saya juga jarang sih, maksudnya kayak yang untuk ke situ gitu ya, udah capek. Jadi kalau udah ini maunya di rumah santai, paling rebahan, bener, scroll sosmed atau nonton ya, bener banget gitu, Mas. Iya, tapi memang tetap balik lagi kan ke kebutuhan masing-masing ya. Mungkin ada customer yang lebih suka dengan fasilitas-fasilitas perumahan yang lebih lengkap, yang gitu kan. Cuman kalau kita sih memang kurang. Kurangnya jadi karakter yang cocok beli di Geraha Tirta Asri ini yang memang benar-benar mencari keamanan, habis itu benar-benar kenyamanan untuk rumahnya ya, karena tanahnya luas.
tapi tidak terlalu bermasalahkan masalah fasilitas. Iya, betul. Sekarang unsur terakhir kalau misalkan orang beli rumah ini kan dari harga tentu yang bayarin ya. Kira-kira harga dari Grahatita Asri ini cukup bersaing nggak dengan kompetitor ini? Memang agak bersaing, memang terus terang agak bersaing ya Mas ya, apalagi di demand ya, demand dari masyarakat di Cisaeng, di sekitar Cisaeng ini mereka memang lebih kebutuhannya tuh rumah-rumah di sekitar harga 300-an, 300 jutaan. Iya, betul-betul. Iya. Jadi memang kalau mereka mau ambil di Grahatita Asri agak effort ya gitu, karena kita sebenarnya kalau di luar harga promo, harga kita lumayan, hampir 500, 490-an gitu. Seperti itu sih Mas, memang agak berat sih, tapi tetap ada aja sih peminatnya. Karena ada harga pasti ada kualitas. Betul banget. Nah itu Mas, benar. Apalagi lokasi kita di depan ya, maksudnya kita benar-benar di tengah kota Cisaengnya sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan sama kompetitor tuh biasanya mereka akses jalannya itu lebih jauh, dia lebih masuk-masuk. Gitu betul, lebih masuk lagi dan agak-agak mungkin masuk ke daerah sepi-sepi gitu kan, kayak gitu. Kalau kita nggak benar-benar tengah kota, benar-benar premium lokasinya. Premium, mau nyari apa aja gitu kan, mau ke Indomaret, ke Alfa, pom bensin apa semua deket lah. Gitu. Tadi Mbak Yerin bilang ada promo, berarti saat ini Grahatita Asri sedang ada promo ya? Betul. Kita lagi ada promo nih, kita lagi ada promo hanya untuk 10 unit karena kita ada launching tipe baru, tipe baru namanya Classical Lily. Nah, harga kita tuh dari 400 juta. Kita 400 juta itu harga cash. Nah, untuk harga KPR kita di 430, kayak gitu. Kalau 400 harga promo, kalau harga normalnya biasa berapa? Harga normalnya di 498. Oh, hampir 100 juta ya? Hampir 100 juta promo kita. Jadi itu cuma 10 unit ya Mas. Jadi dulu-duluan aja. Iya. Nah ini buat teman-teman nih, kesempatan bagi yang mau cari rumah. Betul. Lokasinya premium, tanahnya luas. Jadi kalau misalkan banyak proyek-proyek perumahan kan kalau jual rumah itu ngandelin desainnya atau fasilitasnya. Tapi begitu udah ditinggalin kan biasanya ujung-ujungnya kita tinggal di rumah itu ya Mbak Yerin ya. Benar. Jadi kita 80% waktu ya di rumah itu. Iya. Kalau misalkan rumah itu tanahnya sempit, nggak bisa kita kembangin lagi, mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita bosen atau bahkan nggak nyaman ya kalau tanahnya sempit. Benar. Nah bagi yang nyari rumah dengan tanah yang luas, lalu dengan sertifikat juga yang udah jelas ya, apalagi kalau di daerah Bogor kan Mbak Yerin ya terkenal. Kalau developer nih kan sertifikatnya masih benar, masih di berita itu banyak yang ini ya, udah berapa puluh tahun ternyata sertifikatnya belum jelas kayak gitu ya. Jadi cara yang aman, tanah luas, dan kebetulan sekarang lagi ada promo hampir 100 juta ya. Mungkin kalau ada yang berminat bisa catat di komen ya, bisa tulis di komen. Nah ini dari proyeknya Mbak ya, tadi kita sudah bahas cukup panjang. Nah sekarang kita bahas dari sudut pandang konsumen. Seandainya konsumen ada yang mau tertarik beli di sini, kan rata-rata yang beli ini kan keluarga muda ya, seperti tadi Mbak Yerin bilang. Dan mereka biasanya kan baru pertama kali nih ngajuin KPR. KPR pertama. Betul. Nah pertanyaannya nih biasanya, kapan sih waktu yang terbaik untuk membeli properti? Harus tunggu harga turun atau beli sekarang selagi bisa KPR? Karena banyak keluarga muda tuh pasti bingung ya Mbak ya, karena mereka kan juga mau beli rumah itu kan keputusan besar ya Mbak Yerin ya. Jadi mereka kadang udah survei sana sini, mau beli nggak jadi. Sekarang atau nunggu nanti, nunggu ada uang banyak, nunggu ini, nunggu itu. Kira-kira kalau menurut Mbak Yerin, kapan waktu yang terbaik untuk membeli rumah? Untuk membeli rumah itu waktu yang terbaik ya secepatnya. Secepatnya. Jadi kalau dibilang nanti dia nunggu turun, nggak bakal turun Mas. Iya, betul. Properti nggak akan turun. Mau sampai kapanpun pasti ada kenaikan. Naik dan selalu naik. Ya. Kalau saran saya ya selama masih ada niat, masih memang niatnya mau beli rumah, jangan ditunda. Secepatnya. Jangan tunggu-tunggu saving dulu lah, ini dulu lah, itu dulu, jangan deh, nggak akan kebeli. Nggak akan kebeli. Tiba-tiba, yes betul, nggak akan kekejar. Tiba-tiba umur kita udah segini,
di saat kita udah nabung nih, misalkan let's say rumah idaman kita saat itu harga 500 juta, misalkan ya kan, kita nabung nih, nabung aja deh, kita nggak usah beli KPR, kita beli cash gitu kan, kita nabung aja, nabung, begitu kekumpul nih uang 500, rumahnya itu udah harga 1 M Mas, ya kan, nah terus kita mau nabung lagi sampai kapan nih, terus tetap nggak mau KPR, mau nabung lagi, ya kan? Nabung lagi sampai berapa tahun kemudian untuk jadi 1 M, itu rumah udah 1,5 M, bahkan mungkin bisa 2 M, ya kan? Jadi nggak akan kekejar. Seadanya berapapun beranikan diri, kalau memang bener-bener niat mau beli rumah, mulai dari sekarang, ya kan? Mulai dari sekarang. Jangan takut sama yang namanya floating atau suku bunga bank, karena suku bunga bank itu pasti menyesuaikan apa dari inflasi kan, semuanya kan, maksudnya kenaikan. Kita juga nggak mungkin kan gaji kita segitu-gitu aja, pasti akan naik sesuai dengan saat itu gitu loh, ya kan, perkembangan juga negara dan segala macam ya, itu pasti akan naik terus sih, kayak gitu. Itu pasti menyesuaikan kayak gitu. Jadi jangan takut. Kita optimis ya, ekonomi Indonesia bakal naik pasti ya. Amin, pasti. Apalagi rumah itu kan kebutuhan Mas, kebutuhan utama yang pokok yang harus dibeli. Ya kan, daripada kita ngontrak, ya kan, sekarang ngontrak nih 1,5 juta setiap bulan. Di saat kita nggak bisa bayar kontrakan, ya kan, kita udah ngontrak nih, misalkan selama 5 tahun, ya kan, di saat kita nggak bisa bayar kontrakan, udah kita nggak punya apa-apa. Kita harus pergi, ya kan, bisa mau tinggal di mana kayak gitu kan. Tapi kalau kita nyicil rumah, ya kan, mungkin lebih mahal, ya kan, misalkan let's say 2 juta sebulan selama 5 tahun. Di saat kita udah nggak bisa bayar nih 2 juta nih sebulan, itu ada apalah atau mungkin ada kendala bagaimana ya, kita nggak tahu, musibah atau apa, kita masih punya tabungan di rumah itu, gitu loh, ngerti nggak Mas? Jadi selama 5 tahun kita cicil rumah itu udah sebagian rumah itu udah tabungan kita, kayak gitu. Kita mau namanya over kredit atau itu masih bisa, kita masih bisa balik lah uang kita, dibanding kita ngontrak, ya kan, mungkin lebih murah 500, ya kan, 1,5 juta dibanding kita kredit misalkan 2 juta gitu kan, tapi kita nggak dapat apa-apa. Saat nggak bisa bayar, ya udah lo pergi kayak gitu kan. Nah kalau rumah kan nggak, 5 tahun nih kita kredit gitu kan, 2 juta sebulan, tapi kita masih punya di situ, kita masih punya hak di rumah itu, kayak gitu Mas. Jadi jangan takut gitu, masa bayar kontrakan bisa, bayar rumah nggak bisa, kayak gitu aja gitu kan. Oke. Nah, kalau pertanyaan kedua nih, bagaimana caranya menentukan apakah kita sanggup beli properti atau belum ya? Karena banyak juga kan, pasti bayarin juga pernah alamin ya, banyak orang yang terlalu pede. Di sisi lain ada orang yang terlalu takut beli rumah, tapi ada orang yang juga terlalu pede. Ibaratnya sebenarnya dari gajinya ini belum cukup nih, tapi udah survei rumah aja. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang mau beli rumah, mungkin sedikit tips dari Mbak Yerin, gimana caranya menentukan apakah saya ini sudah mampu untuk beli nyicil rumah atau belum? Bagaimana nih kalau gimana ya, nyicil rumah itu kan sebenarnya salah satu kewajiban ya, kewajiban dari masing-masing person ya, kewajiban angsuran yang harus dibayarkan, seperti itu kan Mas. Nah itu sebenarnya ada dari gini aja deh, kita lihat gini, penghasilan kita misalkan di 5 juta UMR ya, 5 juta. Nah kalau misalkan cicilannya 2 kali lipat, sebenarnya itu masih bisa, gitu loh, masih bisa. Misalkan 5 juta, dia nyicil yang 2 juta, itu masih oke. Masih bisa 3 juta tuh dia hidup selama sebulan tuh masih bisa, gitu kan. Yang penting 2 jutanya dulu nih. Kadang-kadang gini sih Mas, pernah nggak sih Mas, kayak tiba-tiba kayak nggak ngeh sendiri, pengeluaran kita nih kalau dihitung nih sebulan, misalkan let's say 7 juta, padahal gaji gue cuma 5 juta nih, ini 2 juta dari mana sih? Nah kayak gitu, pernah nggak sih kayak gitu, tapi kok bisa nutup gitu. Sebenarnya kalau dihitung-hitung tuh sebenarnya 7 juta gitu loh, apa yang harus kita keluarkan tiap bulan, tapi kok bisa nutup. Nah itu kayak gitu sih Mas, jadi nggak usah takut. Sebenarnya kalau udah lebih dari 2 kali lipat cicilan, udah lebih dari 2 kali lipat dari gaji, itu masih udah bisa sih, udah bisa kategorinya untuk cicil rumah ya. Jadi nggak usah takut. Jadi pasti ada aja rezekinya.
apalagi rumah ya, rumah itu kan untuk kita, untuk istri Untuk, atau untuk keluarga anak, lah, ya. untuk anak gitu kan, itu pasti ada aja sih. Jadi minimal ini ya, Dua kali dua gaji. kali dari gaji ya. Betul, 2 kali dari gaji. Kalau gaji kita 10 juta, berarti kita sebenarnya mampu untuk ngangsur 5 juta. Iya, kurang lebih 5 Kurang juta. lebih ya. Oke. Nah, biasanya apa saja kesalahan yang dilakukan oleh pembeli pemula saat membeli rumah? Apalagi kalau sekarang kan sehubungan dengan ini bayarin, karena sekarang kan banyak yang terjebak dengan pay letter, habis iya. itu kayak intinya BI checkingnya kan kurang bagus ya bayarnya. Itu biasanya salah satu kesalahannya nih yang sering dilakukan oleh pemula. Kira-kira ada tips nggak sih bayarin untuk misalkan anak-anak muda yang pengen beli rumah tapi dia kejebak dengan pay letter atau semacamnya gitu? Itu sih susah ya Mas ya. Karena Saya itu pribadi berhubungan, ya pribadi ya. Iya. Karena itu berhubungan dengan bank ya. Karena Iya. kita kan nggak bisa menentukan juga Betul. ini nasabah apa ya, apa sih namanya, bisa atau enggak lolos dari banknya itu kan. Betul. Itu agak susah Mas. Paling ya cuman saran saya ya, kalau memang masih muda ya kan, masih muda dan perjalanan masih panjang, kalau bisa dijaga. Kayak gitu aja sih. Banyak banget soalnya Mas, banyak banget yang masih muda 20-an itu udah apa ya, BI checkingnya udah jelek, kayak gitu. Itu tuh banyak banget. Sayang banget, disayangkan pada saat nanti mereka umur 30-an yang udah mulai stabil, yang mulai apa, tapi masih ada itu ya. Masih ada terlilit lah gitu ya kan, seperti itu. Jadi itu jejaknya bisa selamanya ya, atau dia tua susah. Juga bakal dihapus buku juga udah, biarpun dilunasin tetap nggak bisa dari bank. Kayak gitu. Itu jadi kendala banget sih. Betul. Memang jadi kendala banget dalam apa ya, urusan KPR itu udah banyak banget sih Mas. Banyak ya gitu. Ternyata yang seperti itu. Banyak banget. Itu jangan disepelekan itu. Itu lumayan itu. Atau teman-teman kita bisa belajar ya. Jadi ternyata yang terkendala BI checking, terkendala masalah slik ya. Karena pay letter atau karena belanja di online itu ya. Iya betul, namanya ya kan, kita scroll tinggal klik-klik aja udah bisa beli ya. Apalagi apalagi anak-anak muda tuh ya kan, aduh ini bagus nih, lucu nih, apa ya kan, beli nggak mikir kan, terus ternyata ya. Padahal kadang-kadang mungkin dia belanja barangnya cuma 100.000, cuma 50.000, tapi tetap ini juga ya. Tetap Mas Ruben, tetap kena. Wah bahaya ya. Makanya hati-hati ya. Tolong jempolnya dijaga. Ya, ini sangat membuka mata ya. Ternyata masalah kredit itu memang dari hal kecil bisa menjadi hal besar ya. Betul. Jadi bahkan bisa berpengaruh sama kehidupan keluarga kita juga. Betul. Oke, ini tadi kita udah bahas mengenai konsumen ya, tentang kalau konsumen yang mau beli properti. Nah sekarang dari tantangan menjual properti saat ini nih, bayarin ya, yang seorang praktisi di dunia properti, gimana realita di lapangan tentang penjualan properti saat ini kira-kira? Ya, untuk properti saat ini memang agak-agak slow ya, mungkin rekan-rekan juga yang di properti juga merasakan ya, agak-agak susah gitu. Kenapa berat? Kenapa ya? Salah satu penyebabnya ya yang tadi itu banyak data-data yang kurang bagus gitu kan, yang akhirnya mereka memutuskan untuk menyerah mengambil rumah, padahal mungkin dari segi keuangan mereka sanggup ya, cuman karena datanya udah nggak bisa dibenerin ya kan, udah susah tuh Mas. Nah itu pertama, di data. Yang kedua ya mungkin karena itu ketakutan mereka, dalam mengambil rumah itu mungkin kayak yang gue kok ngontrak 1,5 tapi mungkin masih ke Jakarta gitu kan. Nah kalau nyicil rumah mungkin 1,5 2 juta dapatnya agak jauh dari Jakarta, itu mereka mungkin kayak yang masih mikir, akhirnya mereka nanti deh gitu, tunda dulu deh, akhirnya nggak jadi beli kayak gitu. Kadang-kadang ada juga yang kayak gitu ya. Banyak sih Mas konsumen yang kayak gitu, mungkin yang tadinya yang datanya juga bagus kayak gitu, yang seperti itu kendalanya yang saya bilang. Untuk ngambil rumah tuh kayak masih maju mundur seperti itu. Sedangkan yang orang-orang yang justru bener-bener niat ngambil rumah kehalang data. Nah itulah gitu kan, jadi
banyak susah nih, ya. banyak kesulitan-kesulitan seperti itu, dan ya banyak project juga sih Iya, Mas. wah Jadi iya betul-betul. semakin banyak project, ya tahu sendiri ya, mungkin Betul. sering scroll kan ya, scroll di IG, di TikTok, di Facebook itu banyak banget kan ya. Iya. Apalagi mungkin ini ya, Kompetitor. kayak milenial, Gen Z, Gen Z ya. Itu mungkin banyak yang bingung ya, saking Iya, banyaknya terlalu pilihan. banyak pilihan, Iya. betul. Di sini bagus, di sini juga bagus, di ya, sini di juga sini lebih bagus. murah, di sini lebih ini, di sini lebih, jadinya nggak selesai, akhirnya bingung mereka, terlalu banyak pilihan itu sih. Kayaknya jadi mereka bingung sendiri gitu loh, akhirnya jadi mau pilih yang mana, akhirnya gimana, kayak gitu-gitu. Nah, kalau itu dari masalahnya ya, bayarin ya, pasti dari penjualannya agak susah nih. Iya, agak slow. Kalau solusinya gimana kira-kira kalau menurut bayarin? Ya, kalau solusinya sih, kalau menurut saya itu kalau gimana ya, rumah itu kan jodoh-jodohan ya Mas ya. Kalau misalkan customer udah ngerasa klik dari segi lokasi, dari segi harga masuk, ya kan, kalau menurut saya sih nggak usah ditunda. Karena terlalu banyak pilihan juga malah bikin pusing kan, malah bikin pusing sebenarnya ya. Padahal sebenarnya mungkin itu bukan project yang the best dibanding yang lain gitu loh ya kan. Mungkin kayak gini, misalkan dia udah ke 5 project gitu ya, 5 project dia lihat, dia udah muter nih ya kan ke 5 project, tapi sebenarnya yang ini mungkin lebih bagus dibanding yang ini. Cuman karena mungkin terlalu banyak pilihannya itu, dia pertimbangan dan mungkin lain halnya itu dia jadi pusing, jadi akhirnya dia kayak yang salah pilih project gitu, nanti akhirnya jadi menyesal kayak gitu kan. Jadi kalau menurut saya, kalau udah memang kayaknya harganya udah masuk nih ya kan, lokasi udah oke nih, udah terjun aja langsung, jangan ragu-ragu. Memang sih rumah itu kan seumur hidup ya kan, tapi kalau misalkan harganya worth it dengan luas tanah yang oke, yang gimana gitu kan, kalau menurut saya sih langsung terobos aja lah. Langsung terobos aja, nggak usah terlalu banyak pusing gitu. Gak usah terlalu takut ya dalam hidup ya. Gak usah terlalu takut, betul. Oke, sekarang ini yang terakhir nih, kita akan bahas motivasi untuk sales dan agent properti. Karena tadi seperti yang kita bahas bahwa sekarang kan penjualan properti lagi agak susah nih, Mbak Yerin ya. Kira-kira apa nih motivasi atau pesan dari Mbak Yerin untuk ke teman-teman sales atau agent yang mungkin sedang nonton? Oh ya, tetap semangat aja sih. Tetap semangat aja. Tetap positif ya. Yes, positif dan tetap semangat. Memang sih sekarang properti lagi agak slow, cuman buyer tetap pasti ada gitu kan. Yang penting kita tetap semangat, tetap kita jalanin apa yang kita bisa, dan tetap tetap ini ya, melakukan aktivitas stabil. Tetap berjalan dan stabil, pasti akan ada pembeli. Iya betul. Karena properti ini kan memang sifatnya siklus ya Mbak Yerin ya. Jadi memang pasti ada saatnya pembeli itu turun, susah, tapi nanti pasti ada saatnya panen. Ya, begitu ada gunjang-ginjing dikit di pemerintahan apa segala macam, langsung takut, orang langsung tar dulu deh beli rumahnya kayak gitu kan. Tar dulu deh gitu kan. Tapi nanti begitu ekonominya udah mulai stabil lagi, udah mulai ini, baru nanti naik lagi. Tapi jangan takut sih, rumah itu kebutuhan. Dan rumah itu kebutuhan, dan orang pasti ada aja sih yang beli. Dan setahu saya properti itu kan salah satu fondasi ekonomi negara ya, Mbak ya. Karena kalau di properti itu ada ratusan industri yang bergantung juga. Iya, betul. Jadi kayak mulai dari kontraktornya, belum lagi dari pabrik bahan bangunan, pabrik semen, pabrik genteng, belum lagi dari tukang-tukangnya, dari semuanya bergantung. Makanya biasanya jadi salah satu fokus dari negara untuk dia bisnis properti, biasanya akan diperhatiin banget ya. Jadi nggak usah khawatir ya, kita tetap stabil aja ya. Benar, yang penting kita tetap keep doing aja lah gitu loh. Yang kita bisa lakuin tetap aja. Nanti pasti akan ada sih, pasti. Setiap project itu pasti ada pasarnya sih Mas, kayak gitu. Biarpun dibilang project susah, project ini begini, ini project itu begitu gitu, tapi tetap ada aja. Tetap ada jodohnya ya. Tetap ada jodohnya. Betul. Oke, sebuah insight yang luar biasa ya dari Mbak Yerin. Terima kasih Mbak Yerin sudah sharing pengalamannya dan pandangannya ya selama ini. Nah, buat teman-teman, mungkin buat teman-teman yang sedang memikirkan untuk atau memutuskan untuk mau beli properti pertama kali,
Tadi semoga pesan-pesannya itu bisa tersampaikan ya. Lalu buat teman-teman agent atau sales juga bisa tetap semangat dan tetap jangan bosan-bosan ya, jangan menyerah ya. Betul. Oh karena lagi down, nyerah aja. Iya. Dari sales properti misalkan atau agent properti pindah haluan jadi mungkin jual nasi goreng apa jangan gitu dulu ya Pak ya. Jangan. Tetap aja dulu. Tetap fight lah. Tetap fight. Oke, ini pertanyaan ciri khas dari podcast kita nih. Kalau misalkan Mbak Yerin adalah sebuah rumah, kira-kira yang cocok dengan kepribadiannya Mbak Yerin itu rumah tipe apa atau jenis apa nih kira-kira? Iya. Saya itu lebih suka rumah yang tanah besar dengan rumah yang sederhana. Jadi tanahnya luas tapi rumahnya sederhana. Gitu. Karena kenapa? Karena kalau untuk sekarang ini kan saya masih butuh satu rumah kecil, ya kan. Tapi nanti nextnya bisa diperbesar lagi. Betul. Saya lebih suka tanah yang besar itu kenapa? Karena nanti saya akan bisa ngebangun atau impian-impian saya atau itu bisa nanti saya luangkan di sisa tanahnya itu. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Yerin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menonton Bincang Properti. Untuk episode selanjutnya nanti kita akan bersama bintang tamu yang berbeda.